Ada sosok-sosok dalam sejarah manusia yang tidak pernah benar-benar mati. Mereka mungkin hidup ribuan tahun yang lalu, tetapi nama mereka terus disebut, kisah mereka terus diceritakan, dan pemikiran mereka terus memengaruhi manusia yang bahkan tidak pernah mengenal dunia tempat mereka hidup. Krishna adalah salah satunya. Dalam tradisi Hindu, Krishna bukan sekedar seorang tokoh dari masa lampau. Ia dikenal sebagai pahlawan, pemimpin, ahli strategi, guru spiritual, kekasih ilahi, dan bagi banyak umat Hindu, salah satu manifestasi tertinggi dari Tuhan. Namun kisah tentang Krishna jauh lebih kompleks daripada sekedar kisah tentang seorang dewa. Ia lahir ketika kekuasaan sedang dikuasai ketakutan. Ia tumbuh sebagai seorang anak penggembala. Ia menghadapi raja yang ingin membunuhnya. Ia kemudian menjadi pemimpin, diplomat, dan ahli strategi. Ia berdiri di tengah konflik keluarga yang berubah menjadi perang besar. Dan ketika seorang prajurit bernama Arjuna kehilangan keberaniannya di medan perang, Krishna menjadi suara yang berbicara tentang kewajiban, jiwa, tindakan, dan hakikat kehidupan. Tetapi kisah Krishna tidak berakhir dengan kemenangan. Pada akhirnya, ia juga menyaksikan kehancuran dunia yang pernah ia bantu bentuk. Kerajaan runtuh, orang-orang yang dicintainya mati, dan Krishna sendiri meninggalkan dunia melalui sebuah akhir yang sederhana dan penuh misteri. Karena itu, kisah Krishna bukan hanya tentang bagaimana seorang tokoh menjadi besar. Ini adalah kisah tentang kekuasaan, cinta, pengorbanan, takdir, perang, dan pertanyaan yang mungkin tidak pernah kehilangan relevansinya. Jika manusia sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, apakah ia tetap mampu melakukannya ketika pilihan itu menghancurkan segala sesuatu yang ia cintai? Pada suatu masa, Mathura diperintah oleh seorang raja bernama Kamsa. Ia dikenal sebagai penguasa yang kuat, tetapi kekuasaan yang besar seringkali melahirkan ketakutan yang sama besarnya. Dan Kamsa memiliki satu ketakutan yang tidak bisa ia lawan dengan pasukan manapun. Sebuah ramalan tentang kematiannya sendiri. Kisahnya bermula ketika Kamsa mengantar Devaki, saudara perempuannya, setelah pernikahannya dengan Vasudeva. Saat perjalanan itu berlangsung, sebuah suara dari langit menyampaikan ramalan bahwa anak ke-8 Devaki akan menjadi orang yang mengakhiri kehidupan Kamsa. Sejak saat itu, kegembiraan berubah menjadi ketakutan. Kamsa menangkap Devaki dan Vasudeva, lalu memenjarakan keduanya. Setiap kali Devaki melahirkan seorang anak, Kamsa membunuhnya. Satu demi satu anak itu menjadi korban dari ketakutan seorang raja yang berusaha melawan takdir. Namun ketika anak ke-8 akhirnya lahir, menurut tradisi Hindu, sesuatu yang berbeda terjadi. Pada malam kelahiran Krishna, penjara menjadi sunyi. Rantai-rantai yang mengikat Vasudeva terlepas, pintu penjara terbuka, dan para penjaga tertidur. Vasudeva kemudian membawa bayi Krishna keluar dari Mathura menuju Gokula. Di luar, malam sedang dilanda hujan deras. Vasudeva harus menyeberangi sungai Yamuna sambil menggendong bayi yang kelak akan mengubah jalan hidup begitu banyak manusia. Dalam berbagai tradisi, perjalanan itu dipenuhi unsur keajaiban. Yamuna memberi jalan, sementara ular naga Sesha menaungi Krishna dari hujan. Setelah berhasil menyeberang, Vasudeva menyerahkan bayi Krishna kepada Yasoda dan Nanda, pasangan yang tinggal di Gokula. Sebagai gantinya, seorang bayi perempuan dibawa kembali ke penjara. Ketika Kamsa mengetahui bahwa anak yang diramalkan telah lahir, ia segera mencoba membunuh bayi tersebut. Namun bayi itu menghilang dan mengungkapkan bahwa orang yang akan menghancurkannya telah lahir di tempat lain. Kamsa kini tidak tahu di mana Krishna berada. Sementara itu, jauh dari istana dan kekuasaan, Krishna tumbuh sebagai seorang anak di tengah para penggembala. Ia tidak dibesarkan di istana. Ia tidak mengenakan mahkota. Ia tidak tumbuh di antara para prajurit. Ia tumbuh di antara padang rumput, ternak, keluarga sederhana, dan kehidupan pedesaan. Namun di balik kehidupan sederhana itu, tersembunyi sebuah takdir yang perlahan bergerak mendekatinya. Kamsa mungkin mengira bahwa dengan membunuh anak-anak, ia dapat menghindari ramalan. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa dibunuh oleh kekuasaan, yaitu takdir yang sudah bergerak menuju waktunya. Jauh dari ketakutan Kamsa, Krishna tumbuh di Vrindavan dalam kehidupan yang tampak sederhana.
Ia dibesarkan oleh Nanda dan Yashoda di antara para penggembala, padang rumput, dan kawanan sapi. Namun sejak kecil, Krishna digambarkan bukan sebagai anak biasa. Dalam berbagai kisah tradisi Hindu, tingkah lakunya seringkali dipenuhi keajaiban. Ia dikenal nakal, suka mencuri mentega, menggoda para penghuni desa, dan membuat Yashoda kewalahan. Tetapi di balik kenakalan seorang anak itu, muncul berbagai kisah yang menunjukkan sisi ilahinya. Krishna dipercaya mampu mengalahkan berbagai makhluk yang dikirim untuk membunuhnya. Salah satu yang paling terkenal adalah kisah Kaliya, ular besar yang meracuni sungai Yamuna. Krishna kemudian melompat ke dalam sungai dan menaklukkan Kaliya, menari di atas kepala ular tersebut, hingga akhirnya makhluk itu meninggalkan sungai. Kisah lainnya adalah Govardhana, ketika masyarakat Vrindavan hendak melakukan penghormatan kepada Indra, dewa hujan. Krishna mempertanyakan apakah manusia seharusnya hanya menyembah kekuatan alam karena rasa takut. Ia mengajak masyarakat menghormati gunung Govardhana dan kehidupan yang menopang mereka. Indra murka dan mengirim hujan badai yang dahsyat. Dalam kisah tersebut, Krishna mengangkat gunung Govardhana untuk melindungi penduduk Vrindavan selama berhari-hari. Peristiwa ini bukan hanya memperlihatkan kekuatan Krishna, tetapi juga menggambarkan perubahan dari ketakutan terhadap kekuatan alam menuju hubungan yang lebih dekat antara manusia, kehidupan, dan yang ilahi. Namun masa Krishna di Vrindavan juga dikenal karena hubungannya dengan para gopi, terutama Radha. Kisah Krishna dan Radha kemudian menjadi salah satu simbol cinta dan pengabdian paling kuat dalam tradisi bakti. Cinta itu tidak hanya dipahami sebagai hubungan romantis, tetapi juga sebagai gambaran tentang kerinduan jiwa manusia kepada Tuhan. Karena itu, masa kecil Krishna memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia adalah anak yang bermain, tertawa, mencuri mentega, dan hidup di tengah masyarakat sederhana. Di sisi lain, ia perlahan dipandang sebagai sosok ilahi yang kehadirannya mengubah kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Tetapi masa itu tidak akan berlangsung selamanya. Di kejauhan, Kamsa masih hidup dalam ketakutan. Ia mengetahui bahwa anak yang diramalkan masih ada dan mulai mengirim berbagai ancaman untuk mencarinya. Krishna akhirnya harus meninggalkan kehidupan masa kecilnya. Padang rumput Vrindavan akan menjadi bagian dari masa lalu, sementara jalan hidupnya membawanya menuju Mathura. Dan di sana, ia akan bertemu dengan orang yang sejak kelahirannya berusaha membunuhnya. Ketika Krishna dan Balarama akhirnya tiba di Mathura, mereka tidak lagi sekadar dikenal sebagai dua anak dari daerah penggembala. Kabar tentang kekuatan mereka telah menyebar, dan Kamsa tahu bahwa ancaman yang selama ini ia takutkan semakin dekat. Namun seorang penguasa yang hidup dalam ketakutan biasanya akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Kamsa kemudian merancang sebuah jebakan. Krishna dan Balarama diundang ke Mathura dalam sebuah festival. Tetapi di balik undangan itu, terdapat rencana untuk membunuh mereka. Krishna mengetahui bahaya tersebut, tetapi ia tetap datang. Dalam perjalanan menuju arena, ia berhadapan dengan berbagai tantangan dan menunjukkan kekuatan yang membuat masyarakat semakin yakin bahwa dirinya bukan pemuda biasa. Di dalam arena, Kamsa menempatkan pegulat-pegulat terbaik untuk menghadapi Krishna dan Balarama. Pertarungan pun dimulai. Krishna dan Balarama berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Dan ketika Kamsa melihat rencananya gagal, ia memerintahkan para prajurit untuk menangkap Krishna. Tetapi saat itulah ketakutan yang selama bertahun-tahun menghantui Kamsa akhirnya menjadi kenyataan. Krishna melompat menuju tempat Kamsa berada dan menjatuhkannya. Dalam berbagai versi kisah, Krishna kemudian membunuh Kamsa dan membebaskan Mathura dari pemerintahannya. Devaki dan Vasudeva akhirnya dibebaskan dari penjara setelah bertahun-tahun hidup dalam penderitaan. Dengan kematian Kamsa, satu babak kehidupan Krishna berakhir. Anak yang dahulu disembunyikan dari seorang raja, kini telah tumbuh menjadi sosok yang mampu menjatuhkan raja tersebut. Namun kemenangan itu tidak berarti kehidupan Krishna menjadi tenang. Justru setelah Kamsa mati, dunia yang lebih besar mulai terbuka di hadapannya. Ancaman dari kerajaan-kerajaan lain muncul, konflik politik semakin rumit, dan Krishna mulai memainkan peran yang jauh lebih besar daripada seorang pahlawan yang hanya mengalahkan musuh. Ia mulai menjadi pemimpin, penasihat, dan ahli strategi. Dalam perjalanan berikutnya, Krishna akan meninggalkan Mathura dan membawa kaumnya menuju sebuah kota baru yang kelak dikenal sebagai Dvarka. Di sana, kisahnya akan berubah. Ia tidak lagi hanya berhadapan dengan satu raja yang takut pada ramalan. Ia akan berhadapan dengan dunia politik yang penuh aliansi, perang, ambisi, dan perebutan kekuasaan. Dan tanpa disadarinya, langkah-langkah itu akan membawanya menuju salah satu konflik terbesar dalam kisah manusia.
Di Luvaraka, Krishna tidak lagi hanya dikenal sebagai pemuda yang mengalahkan Kamsa. Ia berkembang menjadi seorang pemimpin dan ahli strategi yang berhadapan dengan persoalan jauh lebih besar. Kerajaan, aliansi, pernikahan politik, peperangan, dan perebutan pengaruh. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuannya dengan Rukmini, seorang putri yang ingin menikah dengan Krishna tetapi dipaksa untuk menikah dengan orang lain. Krishna kemudian membawa Rukmini pergi, sebuah peristiwa yang dalam tradisi Krishna menjadi salah satu kisah penting dalam kehidupannya. Namun peran Krishna yang paling menentukan justru muncul melalui hubungannya dengan keluarga Pandawa. Krishna memiliki hubungan dekat dengan mereka, terutama Arjuna. Ia bukan sekadar sahabat yang hadir ketika keadaan menyenangkan, tetapi menjadi penasihat ketika Pandawa menghadapi berbagai ancaman. Ketika konflik antara Pandawa dan Kurawa semakin dalam, Krishna perlahan berada di tengah sebuah persoalan yang tidak lagi bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan. Ia memahami bahwa perang antara kedua keluarga akan membawa kehancuran yang sangat besar. Karena itu, sebelum senjata diangkat, Krishna mencoba menjadi utusan perdamaian. Ia datang kepada pihak Kurawa dan berusaha mencari jalan agar perang dapat dihentikan. Namun ambisi dan kebencian telah berkembang terlalu jauh. Duryodhana menolak jalan damai, bahkan berusaha menangkap Krishna. Dalam kisah Mahabharata, tindakan itu menunjukkan bahwa batas terakhir antara diplomasi dan perang telah dilewati. Krishna akhirnya kembali kepada Pandawa. Ia mengetahui bahwa perang hampir tidak mungkin dihindari. Tetapi Krishna sendiri tidak memilih menjadi seorang prajurit. Ketika kedua pihak datang untuk meminta bantuannya, ia menawarkan pilihan. Salah satu pihak dapat memperoleh pasukannya, sementara pihak lainnya mendapatkan dirinya sendiri. Tetapi Krishna tidak akan mengangkat senjata. Duryodhana memilih pasukan Krishna. Arjuna memilih Krishna. Pilihan itu kelak menjadi salah satu keputusan paling penting dalam seluruh kisah Mahabharata. Karena Arjuna tidak mendapatkan seorang jenderal, ia mendapatkan seorang kusir. Tetapi seorang kusir yang sebentar lagi akan mengajarinya tentang kehidupan, kematian, kewajiban, dan hakikat manusia. Ketika semua usaha perdamaian gagal, dua pasukan akhirnya berkumpul di Kurukshetra. Di satu sisi berdiri Pandawa, di sisi lain Kurawa. Jumlah mereka begitu besar sehingga perang itu bukan lagi sekedar perselisihan antara dua keluarga. Ia telah berubah menjadi konflik yang melibatkan kerajaan dan prajurit dari berbagai penjuru. Di tengah semua itu berdiri Arjuna, salah satu pejuang terbesar Pandawa, dengan Krishna sebagai kusir keretanya. Sebelum pertempuran dimulai, Arjuna meminta Krishna membawa kereta mereka ke tengah dua pasukan. Ia ingin melihat siapa saja yang akan menjadi lawannya. Dan apa yang dilihatnya membuat keberaniannya runtuh. Di hadapannya berdiri orang-orang yang ia kenal sejak kecil. Ada Bhishma, sesepuh yang ia hormati. Ada Drona, gurunya sendiri. Ada saudara, kerabat, sahabat, dan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kehidupannya. Tiba-tiba kemenangan tidak lagi terlihat seperti kemenangan. Bagaimana mungkin ia membunuh orang-orang yang ia cintai demi sebuah kerajaan? Arjuna menurunkan senjatanya. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin berperang. Baginya, kemenangan yang dibangun di atas kematian keluarga sendiri terasa tidak berarti. Dan pada saat itulah, Krishna mulai berbicara. Percakapan yang terjadi di antara keduanya kemudian dikenal sebagai Bhagavad Gita. Namun sebelum sampai pada ajaran itu, ada sesuatu yang lebih mendasar. Krishna harus membuat Arjuna memahami bahwa hidup tidak selalu memberikan pilihan antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Terkadang manusia dipaksa memilih di antara dua penderitaan. Dan pada saat itulah ia harus bertanya tentang kewajibannya. Krishna berbicara tentang dharma, tentang tindakan, tentang keterikatan terhadap hasil, dan tentang hakikat diri yang melampaui tubuh. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mengendalikan seluruh hasil dari tindakannya, tetapi tetap memiliki tanggung jawab atas tindakan yang ia pilih. Arjuna harus bertindak bukan karena keinginan pribadi, bukan karena kebencian, dan bukan demi kemenangan, tetapi karena kewajiban yang ia yakini sebagai benar. Percakapan itu perlahan mengubah Arjuna. Dari seorang prajurit yang kehilangan keberanian, ia kembali menemukan keteguhan untuk menghadapi tugasnya. Namun Krishna belum selesai. Ia kemudian memperlihatkan kepada Arjuna sebuah bentuk dirinya yang melampaui wujud manusia biasa. Sebuah gambaran tentang keilahian yang begitu besar, sehingga Arjuna menyadari bahwa sosok yang duduk sebagai kusir di hadapannya bukan sekedar sahabat. Ketika percakapan itu berakhir, perang pun dimulai. Dan setelah Krishna berbicara tentang kehidupan dan kematian, manusia akhirnya harus menghadapi kenyataan paling brutal dari keduanya. Perang yang tidak lagi bisa dihentikan.
Arjuna kemudian mengambil kembali senjatanya. Ia belum mendapatkan jaminan bahwa perang akan berakhir dengan kemenangan. Ia hanya mendapatkan pemahaman bahwa hidup menuntut tindakan, bahkan ketika tindakan itu berat. Dan setelah percakapan itu selesai, suara sangkakala terdengar. Kurukshetra akhirnya berubah menjadi medan perang. Perang Kurukshetra berlangsung selama 18 hari, dan dalam kisah Mahabharata, hampir seluruh generasi besar dari kedua pihak akhirnya terseret ke dalam kehancuran. Krishna tetap berada di sisi Arjuna sebagai kusir, tetapi meskipun ia tidak mengangkat senjata, pengaruhnya terhadap jalannya perang sangat besar. Ia memahami bahwa perang bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga strategi, waktu, dan keputusan yang seringkali berada di wilayah abu-abu antara aturan dan kebutuhan. Satu demi satu tokoh besar jatuh. Bhisma, sesepuh yang dihormati kedua pihak, akhirnya tumbang. Drona, guru para Pandawa dan Kurawa, juga menemui ajalnya. Kemudian datang kematian Abhimanyu, putra Arjuna, yang menjadi salah satu tragedi paling menyakitkan dalam perang tersebut. Ketika Arjuna mengetahui kematian anaknya, perang semakin berubah menjadi pertarungan yang dipenuhi kemarahan dan dendam. Lalu tibalah salah satu pertempuran paling terkenal. Arjuna berhadapan dengan Karna. Keduanya tidak hanya merupakan pejuang besar, tetapi juga memiliki hubungan yang jauh lebih rumit daripada yang mereka sadari selama bertahun-tahun. Karna ternyata adalah saudara Pandawa yang lahir dari Kunti sebelum pernikahannya. Namun ia memilih berdiri bersama Duryodhana. Dalam pertempuran terakhir mereka, keadaan berbalik melawan Karna, dan Krishna memainkan peran penting dalam memastikan Arjuna tidak kehilangan kesempatan untuk mengalahkannya. Akhirnya Duryodhana jatuh, Pandawa menang. Setelah bertahun-tahun mengalami penghinaan, pengasingan, pengkhianatan, dan peperangan, mereka akhirnya memperoleh kemenangan yang selama ini mereka perjuangkan. Tetapi kemenangan itu terasa kosong. Kerajaan yang mereka menangkan telah dipenuhi mayat. Orang-orang yang mereka cintai telah hilang. Para guru, saudara, anak, sahabat, dan kerabat telah menjadi korban. Arjuna sendiri harus hidup dengan kenyataan bahwa kemenangan yang ia dapatkan dibangun di atas kematian begitu banyak orang. Dan disinilah kisah Mahabharata menunjukkan paradoks yang begitu manusiawi. Terkadang seseorang dapat memenangkan perang dan tetap merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya. Krishna mengetahui bahwa perang memang telah berakhir, tetapi akibatnya belum selesai. Karena kehancuran tidak selalu berakhir ketika senjata berhenti berbunyi. Ia dapat tinggal dalam ingatan, dalam luka, dalam keluarga yang kehilangan anggota, dan dalam generasi yang harus hidup dengan konsekuensi dari keputusan masa lalu. Pandawa kini memiliki kerajaan, namun Krishna tahu bahwa tidak ada kerajaan yang abadi. Bahkan kemenangan terbesar pun suatu hari akan berakhir. Dan tidak lama setelah perang selesai, tanda-tanda kehancuran berikutnya mulai muncul. Kali ini bukan dari musuh di luar, tetapi dari orang-orang yang berada sangat dekat dengan Krishna sendiri. Perang Kurukshetra telah berakhir. Tetapi bagi Krishna, kemenangan Pandawa bukanlah akhir dari segalanya. Justru setelah perang, dunia yang ia kenal perlahan mulai menuju kehancuran. Dalam tradisi Mahabharata, Gandhari, ibu para Kurawa yang kehilangan seluruh anaknya, memberikan kutukan kepada Krishna. Ia meramalkan bahwa suatu hari kaum Yadava, kaum tempat Krishna berasal, juga akan saling menghancurkan. Waktu berlalu, Dvaraka menjadi pusat kehidupan kaum Yadava. Tetapi di balik kemakmuran itu mulai muncul tanda-tanda keretakan. Perselisihan tumbuh di antara mereka, kesombongan semakin besar, dan pada akhirnya konflik yang tidak terkendali pecah. Dalam sebuah peristiwa yang penuh kekerasan, kaum Yadava saling menyerang hingga hampir seluruhnya binasa. Krishna melihat sendiri kehancuran orang-orang yang selama ini ia lindungi. Sekali lagi, ia berada di tengah kehancuran. Namun kali ini tidak ada musuh dari kerajaan lain yang dapat disalahkan. Tidak ada pasukan asing yang menyerbu Dvaraka. Kehancuran datang dari dalam. Dan mungkin disinilah akhir kisah Krishna menjadi begitu tragis. Seseorang yang sepanjang hidupnya mampu menghadapi musuh-musuh besar, ternyata tidak dapat menghentikan kehancuran yang berasal dari manusia itu sendiri. Setelah kehancuran kaum Yadava, Krishna pergi menyendiri. Ia duduk di suatu tempat dan memasuki keadaan tenang. Kemudian datang seorang pemburu bernama Jara yang melihat kaki Krishna dari kejauhan dan mengira bahwa yang dilihatnya adalah seekor rusa. Ia melepaskan anak panah dan panah itu mengenai Krishna. Ketika Jara menyadari kesalahannya, ia ketakutan dan memohon pengampunan. Namun Krishna tidak memperlakukannya sebagai musuh.
Dalam tradisi tersebut, Krishna menerima peristiwa itu sebagai bagian dari berakhirnya kehidupan duniawinya. Demikianlah kisah Krishna berakhir, bukan di atas singgasana, bukan dalam kemenangan perang, bukan pula sebagai seorang raja yang dikelilingi kemewahan. Ia meninggalkan dunia setelah menyaksikan kehancuran orang-orang yang pernah berdiri di sisinya. Kisah Krishna telah bertahan selama berabad-abad, bahkan ribuan tahun. Dan selama perjalanan itu, sosoknya terus dipahami dengan berbagai cara. Bagi sebagian orang, ia adalah Tuhan yang hadir dalam dunia manusia. Bagi yang lain, ia adalah pahlawan, guru, pemimpin, atau tokoh spiritual yang menjadi pusat dari salah satu tradisi keagamaan terbesar di dunia. Tetapi mungkin kekuatan kisah Krishna justru terletak pada kenyataan bahwa ia tidak mudah dimasukkan ke dalam satu kategori. Ia adalah anak yang bermain di Vrindavan, tetapi juga sosok yang mengangkat senjata hanya melalui strategi dan kata-kata. Ia adalah seorang pemimpin yang membangun kota, tetapi juga seorang sahabat yang menjadi kusir bagi Arjuna. Ia berbicara tentang kedamaian, tetapi berdiri di tengah perang. Ia mengajarkan manusia untuk tidak terikat pada hasil, tetapi tetap menjalankan kewajibannya. Dan pada akhirnya, ia sendiri mengalami hukum paling sederhana dari kehidupan. Segala sesuatu yang lahir akan menuju kehancuran. Mungkin karena itulah Bhagavad Gita tidak hanya berbicara tentang perang di Kurukshetra. Di balik kisah tersebut terdapat perang yang jauh lebih dekat dengan manusia. Perang di dalam dirinya sendiri. Pertarungan antara kewajiban dan keinginan, antara ketakutan dan keberanian, antara keterikatan dan penerimaan. Arjuna hanyalah seorang manusia yang berdiri di tengah kebingungan. Dan justru karena itulah pertanyaannya terasa begitu dekat dengan kita. Sebab setiap manusia pada suatu titik akan berdiri di hadapan pilihan yang tidak mudah. Kita mungkin tidak berada di medan perang, tetapi kita memiliki pertempuran kita sendiri. Kita harus memilih ketika tidak ada pilihan yang sepenuhnya sempurna. Kita harus bertindak ketika hasilnya tidak dapat kita kendalikan. Dan kita harus menerima bahwa bahkan sesuatu yang paling kita cintai tidak dapat kita pertahankan selamanya.